Elisheba, apa yang kamu pikirkan nih? Hai Miss, Isba lagi pikir tentang yang tadi kita bahas di kelas, tentang bohong itu tidak baik. Iya, ada banyak alasan kenapa berbohong itu tidak baik. Tapi Miss mau tanya, apa pendapat Elisheba tentang berbohong? Nah, apakah Elisheba pernah berbohong? Ini bukan bohong sih Miss, tapi tadi Isba iseng sama temannya Isba ngumpetin bukunya, dia pura-pura nggak tahu. Nah terus nggak lama Isba pikir jadinya rasa nggak enak, ini coba kasih tau temannya Isba lagi. Nah, itu adalah salah satu alasan kenapa berbohong itu sangat tidak baik. Nah, ketika kita berbohong, kita merasa tidak enak, kita merasa kita kepikiran terus, dan bahkan kita tidak berbicara dengan orang yang kita bohongi. Wah, terima kasih ya Miss Angel udah menjelaskan. Iya, sama-sama Elisheba. Nah, sekarang kita akan lihat di Mesbah Cilik bagaimana berbohong itu sangat berbahaya. Wah, coba udah gak sabar Miss Angel. Yuk, saksikan sama-sama di Mesbah Cilik. Pernahkah kamu melakukan sesuatu yang kamu tahu seharusnya tidak kamu lakukan? Dan ketika seorang menanyakannya, kamu berbohong? Bagaimana perasaanmu jika tertangkap berbohong? Yakub berbohong kepada ayahnya dan melukai seluruh keluarganya. Kamu tidak akan pernah mengira bahwa Yakub dan Esau adalah saudara kembar. Mereka terlihat berbeda. Mereka berpakaian berbeda. Mereka memiliki minat yang berbeda. Mereka berbeda. Esau suka berburu dan Yakub senang tinggal di rumah dan mengurus ternak keluarga. Sebelum mereka lahir, Tuhan berbicara kepada ibu mereka, Ribka. Tuhan mengatakan bahwa saudara yang lebih tua akan melayani yang lebih muda. Ribka tidak tahu bagaimana hal ini akan terjadi, tapi dia percaya apa yang dikatakan Tuhan. Ishak kini sudah tua dan buta. Dia memutuskan bahwa sudah waktunya untuk memberikan berkat khusus kepada anaknya. Ribka mengingatkan Ishak tentang apa yang Tuhan katakan. Tapi Esau adalah anak kesayangan Ishak, dan Ishak bertekad untuk memberikan berkat itu kepadanya. Suatu hari, Ribka mendengar Ishak berbicara kepada Esau. Esau, aku sudah tua, katanya. Aku tidak tahu berapa lama lagi aku akan hidup. Ambillah senjatamu dan berburu binatang liar untukku. Siapkan makanan yang enak yang kusukai dan bawalah kepadaku. Lalu aku akan memberkatimu. Begitu Esau pergi, Ribka memanggil Yakub. Dia menceritakan apa yang sedang terjadi. Kemudian dia berkata, "Yang khawatir Yakub, aku punya rencana. Pergilah ke ternak dan bawakan aku 2 kambing muda terbaik. Aku akan menyiapkan makanan persis seperti yang disukai ayahmu. Lalu kamu bisa membawanya kepadanya dan mendapatkan berkat itu." Yakub menjawab, "Tapi dia akan tahu perbedaannya. Esau berbulu, sedangkan aku tidak. Ayah akan tahu aku menipunya. Dia akan mengutukku, bukan memberkatiku." "Jika ada yang harus dikutuk, itu akan terjadi padaku," jawab ibunya. "Pergilah dan lakukan apa yang kuperintahkan." Ribka memberi Yakub beberapa pakaian milik Esau, dan Yakub mengenakannya. Dia juga menutupi tangan dan leher Yakub dengan kulit kambing. Kemudian Yakub pergi kepada Ishak dengan makanan yang sudah disiapkan oleh Ribka. Ishak mendengar Yakub memasuki ruangan. "Siapa ini?" tanyanya. "Esau, anak sulungmu." Bohong Yakub. "Aku telah melakukan seperti yang ayah katakan. Duduklah dan nikmati makanan ini, lalu berkatilah aku."
Bagaimana kamu bisa menemukan binatang buruan begitu cepat? Tanya Ishak. Tuhan membantuku. Yakub berbohong lagi. Kemudian Ishak bertanya, Mendekatlah agar aku bisa menyentuhmu. Suaranya seperti Yakub, tetapi tanganmu terasa seperti Esau. Apa kamu benar-benar Esau? Ya, Ayah. Yakub berbohong lagi. Kalau begitu, datanglah dan berikan aku makanan untuk Kata dimakan. Ishak. Yakub membawa makanan itu kepada Ishak dan Ishak makan. Kemudian Ishak berkata kepada Yakub. Datanglah ke sini anakku dan ciumlah aku. Yakub mendekati ayahnya dan menciumnya. Ini bau lapangan. Dan begitulah Ishak memberkati Yakub. Yakub segera pergi. Dia baru saja pergi ketika Esau memasuki tenda ayahnya. Inilah makanan yang kamu minta, Ayah. Kata Esau. Ishak gemetar. Dengan suara gemetar dia berkata, Siapakah kamu? Aku Esau, anak sulungmu. Jawab Esau. Kemudian Ishak berkata, Lalu, siapa yang baru saja ada di sini? Apakah itu Yakub? Ishak tahu apa yang terjadi. Dia berbalik kepada Esau dan dengan sedih berkata, Aku telah memberkatinya. Aku telah memberkati saudaramu Yakub. Esau sangat marah. Tidakkah kamu bisa memberkatiku juga? Yakub telah menipuku dari warisanku. Sekarang dia menipuku dari berkatmu. Tidakkah kamu bisa memberkatiku apapun? Ishak menggelengkan kepala dengan sedih. Berkat itu telah diberikan. Aku tidak bisa mengambilnya kembali. Esau bergumam saat meninggalkan tenda ayahnya. Ketika ayahku meninggal, aku akan membunuh Yakub dan mendapatkan apa yang menjadi milikku. Yakub tahu dia telah berbuat salah dan dia merasa menyesal. Dia merasa sedih. Kebohongannya telah memberikan masalah bagi seluruh keluarganya. Dia menyesal. Tuhan telah membuat janji. Tuhan tidak membutuhkan bantuan Yakub atau Ribka. Apa yang akan terjadi sekarang? Halo sahabat cilik yang ada di rumah. Hari ini Miss Winnie ditemani oleh Ejina. Nah, kira-kira Ejina pernah merasakan perubahan dalam diri Ejina? Belum? Udah pernah? Udah pernah ya? Oke, kira-kira Ejina tahu nggak sih artinya dari berubah itu apa? Belum. Belum ya? Oke, jadi berubah itu artinya kita menjadi lebih baik dari sebelumnya atau kita berbeda dari sebelumnya. Oke? Oke. Nah, kira-kira Ejina punya teman yang Ejina rasa sudah berubah nggak? Udah. Apakah dia berubah menjadi lebih baik? Iya, lebih baik. Dan oke. lebih cantik. Oke deh. Now, sekarang di sini Miss Winnie ada ice cream. Aku suka es krim. Oke, dan juga di sini Miss Winnie ada garam. Yes. Nah, activity kita kali ini, Miss Winnie akan menyuruh Ejina untuk merasakan ice cream yang ini terlebih dahulu. Coba Ejina rasakan. Gimana rasanya? Enak banget. Dan Enak manis. banget. Oke. Nah, coba yang satu ini, tapi Miss Winnie mau tambahkan garamnya ya. Oke. Oke. Silakan Ejina. Now, gimana rasanya? Aneh. Aneh ya? Dan gak enak. Dan gak enak. Oke. Dari kegiatan kita saat ini, kira-kira apa pelajaran yang Ejina dapatkan? Kira-kirain apa? Oke. Dari kegiatan kita hari ini, Tuhan
merubah kita setiap harinya untuk menjadi lebih baik, Gina. Contohnya nih seperti tokoh yang ada di Alkitab yang bernama Saul. Gina kenal gak siapa itu Saul? Kenal, tahu ya? Nah, Saul ini dia dikenal sebagai tokoh yang menakutkan, tapi diubah oleh Tuhan Yesus dengan kasih karunia-Nya menjadi lebih baik. Gina, Miss punya pertanyaan. Gina mau nggak diubahkan untuk menjadi lebih baik? Iya. Mau ya? Gimana sahabat cilik yang ada di rumah? Apakah kalian mau berubah menjadi lebih baik dengan kasih karunia Tuhan? Oke. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Vicky Eater. Itulah teman aku. Si tukang pemilih makanan. Siapa yang sama kayak teman aku Lily? Kalau makan suka pilih-pilih. Ibunya sering memasak makanan sehat yang lezat seperti sayur, sup, wortel, kentang, brokoli, telur puyuh, dan lauk, tahu, tempe, ikan yang enak-enak semua pokoknya. Tapi Lily hanya mau makan pizza dan coklat. Lily bilang, aku gak suka makan sayur. Mereka rasanya aneh. Padahal ibunya sudah berusaha sebaik mungkin untuk membuat makanan sehat yang enak. Ibunya dengan lembut berkata, Lily, makanan ini sehat dan bagus untuk tubuhmu. Ibu harap kamu mau mencoba sedikit saja. Tapi Lily
Lily tetap pada pendiriannya. Nggak mau. Aku hanya mau makan pizza dan coklat. Akhirnya, ibunya memutuskan untuk berbicara dengan Lily secara jujur. Dia berkata, Lily, Mama paham kalau kamu suka makanan tertentu, tapi penting banget untuk makan berbagai macam makanan agar tubuhmu tetap sehat. Kalau kamu mau, kita bisa membuat makanan sehat jadi lebih seru. Misalnya, kita bisa menambahkan kondimen menyehatkan lainnya pada sayur supaya rasanya bisa kamu terima. Atau mengonsumsi suplemen penambah nafsu makan. Atau berekreasi dengan membuat bentuk-bentuk makanan yang lucu. Lily mulai berpikir dan akhirnya bilang, baiklah Ma, aku mau coba. Dan kamu tahu apa? Ternyata Lily mulai suka makan sayur. Dia belajar bahwa kejujuran tentang apa yang dia rasakan sangat penting dan mencoba hal baru bisa jadi menyenangkan. Jadi teman-teman, kita belajar 2 hal penting hari ini. Pertama, kejujuran itu penting. Jika kita jujur tentang apa yang kita suka atau tidak suka, kita bisa membuat pilihan yang lebih baik. Kedua, nutrisi itu penting untuk kesehatan kita. Cobalah makanan sehat dengan cara yang menyenangkan, seperti yang dilakukan teman aku, Lily. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku. Ingat, jujurlah tentang selera makananmu dan cobalah berbagai jenis makanan sehat. Bye, Sobat Mesbah Cilik. Hi kids, welcome to Wise Words with Pastor Johannes. Today, we're going to talk about one of my favorite words, honesty. Honesty means to be willing to tell the truth and being sincere. How do we spell honesty? Honesty is spelled H-O-N-E-S-T-Y. Honesty. I want to tell you a story about a shepherd boy who would like to play tricks on people. He would go knock at a person's house and say, "Wolf, wolf, there's a wolf coming." And then the villagers would come out and try to help, but there was no wolf. And he keeps going, "Wolf, wolf, wolf." And the boy would laugh because everyone would get scared that there's a wolf. One day, a real wolf came. And the boy cried for help, but the villagers, they didn't believe because they're like, he keeps lying to us. There's no way he's being honest this time. And then the little boy was running after the sheep, and the sheep ran, and the boy learned a valuable lesson on the importance of honesty. So today, I want to see if you can tell which part of me is being honest. I'm going to tell you 3 things and you tell me if I'm being honest on each sentence or not. Okay? The first sentence that I'll say, if it's true, you say true. The sky is blue. Is that true or false? Fish can fly in the sky. Now, is that one true? The third one is we should always tell the truth. That one is also true. But good job, the second one is the only false statement. And honesty is important because the Bible tells us in Proverbs 12:22 that the Lord hates lying lips, but He delights in people who are trustworthy. So remember, being honest makes us be loved by God. God loves people that are honest. And so be honest today, wherever that you are. And we'll see you next week. God bless you.
Hai pemirsa Mesbah Cilik dan para orang tua. Episode kali ini kita mau membahas sedikit bagaimana kita mengajarkan kejujuran kepada anak-anak kita. Sebagai orang tua Kristen, tentu saja kita dipanggil untuk menjadi teladan bagi anak-anak kita, terutama dalam hal kejujuran. Nah, di dalam Amsal 12 ayat 22, di situ dikatakan, bibir dusta adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Kejujuran itu bukan hanya dari mulut saja, bukan hanya sekedar kebiasaan, tetapi cerminan dari hati kita, dari hati orang tua yang takut akan Tuhan. Anak-anak belajar dari apa yang mereka lihat dan mereka dengar dari kita setiap hari. Nah, jika kita mengajarkan dan menunjukkan kejujuran dalam perkataan, di dalam tindakan, mereka akan tumbuh dengan nilai-nilai yang kokoh. Ketika mereka melihat kita jujur dalam hal-hal kecil, misalnya ketika kita bersalah, kita mengakui kesalahan bahkan kepada anak-anak kita dan berkata jujur meskipun sulit, kita berkata benar meskipun sulit. Anak-anak akan belajar bahwa pentingnya integritas. Sebagai orang tua, mari kita sama-sama ingat bahwa Tuhan melihat hati kita. Kejujuran bukan hanya tentang apa yang kita lakukan di depan orang lain, tetapi tentang hidup yang terbuka di hadapan Tuhan. Ajarkan anak-anak kita untuk berkata benar, berkata jujur, karena disitulah letak kekuatan hidup yang diberkati oleh Tuhan. Ajakan kita sebagai orang tua pada episode kali ini, mari kita ingat bahwa Tuhan melihat hati kita. Kejujuran bukan hanya tentang apa yang kita lakukan di hadapan orang lain, tetapi apa yang kita lakukan setiap hari. Di dalam hal-hal kecil, kita menunjukkan kepada anak-anak kita bahwa kita adalah orang tua yang jujur, dan anak-anak kita pun akan mengikuti teladan yang sudah kita berikan kepada mereka. Marilah kita bersama-sama belajar terus setiap hari. Minggu depan kita akan belajar lagi tentang pelajaran yang baru. Sampai jumpa minggu depan. Pernahkah kamu berbohong? Iya, Miss, pernah. Iya, Miss. Iya, Miss. Iya. Kalau Elsa gimana? Pernah. Apa yang kamu lakukan saat ketahuan berbohong? Aku takut, Miss. Saya tidak ingat, Miss. Kurang ingat, Miss. Takut. Kalau Elsa? Ketakutan dimarahin. Oke. Saya sih takut, Miss. Soalnya kalau aku ketahuan berbohong, nanti mereka kirain I'm a bad friend. Coba ceritakan momen kamu dibohongi oleh orang lain dan perasaanmu saat itu. Saya kurang ingat ceritanya, Miss, tapi saya merasa sedih. Enggak. Elsa? Belum. Aku agak lupa sih story-nya, Miss, tapi ya aku rasanya sedih lah, Miss. Aku lupa ceritanya kayak mana, Miss. Tapi rasanya itu aku salah. Mana hal yang benar? Jujur atau bohong? Jujur. Jujur. Jujur, Miss. Jujur, Miss. Jujur, Miss. Pernah nggak kamu dengar istilah berbohong demi kebaikan? Iya, Miss. Kamu setuju nggak sama itu? Nggak tahu sih, Miss, tapi mungkin. Pernah, Miss. Apakah kamu setuju dengan itu? Iya, Miss. Enggak. Kalau Elsa pernah nggak? Enggak. Ah. Iya, Miss. Apakah kamu setuju dengan itu? Enggak, Miss.